Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pada kompetensi dasar yang kedua ini, yaitu menganalisis peluang usaha untuk produk atau jasa. Anak-anak, untuk pertemuan pertama, Ibu akan membagi ke dalam dua video ya. Untuk video pertama, yaitu bagian pertama ini, materi yang akan kita pelajari tentang ekonomi kreatif, industri kreatif, dan sektor usaha. Kemudian untuk video yang bagian kedua yaitu tentang produk kreatif. Anak-anak silakan kalian perhatikan materi selanjutnya. Revolusi Industri 4.0 merupakan upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama. Itu kata Bapak Erlangga Hartarto. Nah, anak-anak, maksudnya tuh begini ya. Sekarang proses produksi di suatu industri itu baik dalam pemrosesannya maupun dalam pemasarannya itu sudah diintegrasikan dengan dunia online atau internet. Nah, jadi internet itu sebagai penopang utama dari kegiatan tersebut, gitu ya. Nah, sejumlah sektor industri nasional ini telah siap memasuki era industri 4.0. Beberapa di antaranya misalnya industri semen, petrokimia, otomotif, serta makanan dan minuman. Ada 3 gambaran ciri-ciri era revolusi industri 4.0. 1. Inovasi dapat dikembangkan dan menyebar jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. 2. Penurunan biaya produksi yang marginal dan munculnya platform yang dapat menyatukan dan mengkonsentrasikan beberapa bidang keilmuan serta terbukti dapat meningkatkan output pekerjaan. Jadi artinya dengan kita berkonsentrasi pada suatu bidang ilmu itu akan membuktikan dapat meningkatkan hasil pekerjaan yang lebih banyak sehingga biaya produksi semakin turun gitu. 3. Revolusi secara global akan memiliki pengaruh besar dan terbentuk di hampir semua negara. Tantangan utama para wirausaha pada era revolusi industri 4.0 ini adalah Vucawet. Nah, apa itu Vucawet? V yaitu vokalitele, yaitu perubahan kejadian yang sangat cepat dalam berbagai hal seperti sosial, ekonomi, dan politik. 2. Uncertainty, yaitu sulitnya memprediksi isu dan peristiwa baik yang terjadi saat ini maupun di masa yang akan datang. 3. Complexity, yaitu adanya gangguan dan kekacauan yang mengelilingi setiap organisasi. Ambiguity, yaitu beban berat, realitas dan makna yang berbaur dari berbagai kondisi yang ada atau sebuah keadaan yang terasa mengambang dan kejelasan yang masih dipertanyakan. 4 langkah persiapan untuk menghadapi VUCA yang direkomendasikan oleh Profesor Andreas Raharso dari INSEAD dan dihubungkan dengan dunia usaha. 1. From best practices to next practices. Kita tidak perlu lagi menganalisis hal-hal yang pernah dilakukan oleh usaha-usaha sebelumnya selama bertahun-tahun. Wirausaha juga perlu melakukan eksperimen baru dan mempersiapkan tantangan di masa depan. 2. From fear to brave. Wirausaha harus berani untuk membuat keputusan dan melakukan eksperimen langkah baru, walaupun langkah tersebut belum tentu berhasil. Jika gagal, wirausaha harus dapat belajar banyak strategi baru dan melangkah kembali. 3. From know it all to learn it all. Wirausaha harus mengubah pola pikir dari cukup mengetahui sebuah bidang menjadi mempelajari berbagai bidang yang berhubungan dengan cakupan usaha. 4. From we are understreet to we have opportunities. Wirausaha harus mengubah pandangan bahwa suatu hal yang awalnya dianggap sebagai ancaman bagi usaha menjadi suatu peluang yang potensial. Ekonomi kreatif.
Ekonomi kreatif sebagai suatu kegiatan ekonomi dalam masyarakat yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menghasilkan ide dan tidak hanya melakukan hal-hal yang rutin dan berulang. Jadi maksudnya ini menciptakan hal-hal yang baru, baik produk maupun jasa ya, bukan melakukan hal-hal yang berulang yang sudah ada. Studi ekonomi kreatif terbaru yang dilakukan United Nations Conference on Trade and Development atau UNCTAD pada tahun 2010 ini menjabarkan ekonomi kreatif sebagai berikut. A. Ekonomi kreatif mendorong peningkatan pendapatan, penciptaan pekerjaan, dan pendapatan ekspor sekaligus mempromosikan kepedulian sosial, keragaman budaya, dan pengembangan manusia. B. Ekonomi kreatif mengikutsertakan aspek sosial, budaya, dan ekonomi dalam pengembangan teknologi, hak kekayaan intelektual, serta pariwisata. C. Ekonomi kreatif merupakan kumpulan aktivitas ekonomi berbasis pengetahuan dengan dimensi pengembangan dan keterhubungan lintas sektoral pada level ekonomi mikro dan makro secara keseluruhan. D. Ekonomi kreatif merupakan suatu pilihan strategi pengembangan yang membutuhkan tindakan lintas kementerian dan kebijakan yang inovatif. Nah, pada jantung ekonomi kreatif terdapat industri kreatif. Industri kreatif berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Kesimpulannya bahwa ekonomi kreatif dalam hubungannya dengan industri kreatif adalah kegiatan ekonomi yang mencakup industri dengan kreativitas sumber daya manusia sebagai aset utama untuk menciptakan nilai tambah ekonomi. Ya.